Salam teman ngopi. Kali ini kita akan eh, berbicara mengenai eh, sejarah filsafat, atau kita akan berbicara mengenai sejarah filsafat sebagai suatu metode berpikir. Jadi filsafat yang sering orang menyebutnya sebagai ilmu yang sangat menakutkan, bahkan disebut sebagai ilmu setan. Ya, karena bagi orang yang tidak mengenal itu adalah sesuatu yang wajar, sehingga mereka menyebut seperti itu. Akan tetapi, filsafat itu pada dasarnya yang sering kita kenal itu adalah philo and sophia. Philo itu berarti kebijaksanaan, sedangkan sophia itu juga bisa berarti bijaksana ataupun cinta kebijaksanaan, philo and sophia. Nah, dari dasar kata philo and sophia, cinta akan kebijaksanaan ini, secara filosofis, kebijaksanaan itu bisa diperoleh dari yang pertama, itu adalah dari literasi. Literasi ini berkaitan dengan bacaan, berkaitan dengan bagaimana perenungan, atau bahasa filosofisnya itu adalah kontemplasi. Sehingga dalam filsafat itu, cinta akan kebijaksanaan, orang yang menyukai kebijaksanaan, dia pertama harus memiliki cinta dulu terhadap disebut dengan kebijaksanaan. Itu adalah literasi tadi. Sehingga seseorang yang kehilangan akan cinta, dia tidak bisa memperoleh namanya kebijaksanaan. Orang yang kehilangan akan cinta, dia akan buta terhadap kebijaksanaan. Begitu pula orang yang memiliki kebijaksanaan, tapi tidak memiliki cinta, maka dia akan merana di dalam hidupnya. Nah, itu adalah konsep dasar dari filosofis, itu cinta akan kebijaksanaan. Karena filsafat sebagai suatu metode berpikir, itu bagaimana membongkar itu sesuatu itu secara radikal atau secara mendalam. Sehingga seseorang yang berbicara pada aspek filsafat, itu dia harus berpikir secara mendalam. Karena itu adalah salah satu syarat untuk berpikir filsafat, yaitu adalah mencintai dengan kebijaksanaan, dengan konsep keilmuannya, dengan literasinya secara bijaksana. Nah, dalam tradisi filsafat, kita mengenal bagaimana tradisi awal bahwa dalam dunia filsafat itu, corak berpikir filsafat kita bisa membagi menjadi tiga aspek. Yang pertama itu disebut dengan istilahnya cara berpikir kosmosentris. Nah, di dalam filsafat, banyak filosof-filosof itu berbicara pada aspek kealaman atau disebut dengan kosmosentris. Sehingga banyak aspek-aspek yang dibicarakan itu bahkan berkaitan dengan dunia kealaman, bahwa dunia ini katanya diciptakan dari alam, atau bahkan kekuatan-kekuatan gaib itu keluar dari kekuatan-kekuatan alam. Nah, itu cara-cara berpikir yang disebut istilah kosmosentris. Akan tetapi filosof-filosof yang hidup pada masa-masa kosmosentris lalu ditentang dengan cara berpikir istilahnya teosentris. Lalu orang berpikir bagaimana cara berpikir tentang konsep tentang disebut dengan teos atau ketuhanan itu dalam tradisi filsafat. Nah, teos ini itu adalah bagaimana konsepsi ketuhanan yang tadi orang berbicara kosmosentris akan tetapi berpindah pada aspek ketuhanan. Orang berbicara bagaimana konsep Tuhan, siapa yang menciptakan alam, bumi, ataupun manusia. Nah, kosmosentris inilah yang menjadi corak cara berpikir kedua para filosof-filosof sebelum kehidupan dari Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Nah, lalu pada corak-corak yang ketiga kita mengenal istilahnya itu adalah antroposentris. Sekarang yang menjadi penguasa itu adalah bukan lagi alam, bukan lagi Tuhan, akan tetapi yang ketiga itu adalah manusia. Nah, dalam tradisi filsafat bahwa penguasa tunggal itu adalah manusia, karena manusia itu punya pemikiran, punya basis filosofis, karena manusia yang berpikir sehingga ia menyebut dirinya itu sebagai konsep ada. Karena manusia itu sebagai konsep ada, dia berpikir sehingga segalanya menjadi mungkin. Perubahan-perubahan terjadi itu adalah manusia, karena manusia sebagai penguasa tunggal. Nah, maka dalam tradisi filsafat yang tadi kosmosentris, teosentris, lalu beralih kepada konsepsi antroposentris, bahwa manusia yang menjadi penguasa tunggal di bumi ini. Nah, filsafat yang mengajak manusia untuk berpikir
filosofis itu bagaimana perenungan. Perenungan itu adalah bagaimana kita merenungi segala sesuatu itu berdasarkan pikiran. Ya pikiran secara radikal tadi mendalam, dan juga bagaimana secara sistematik juga, lalu bagaimana kita memunculkan istilahnya cara berpikir yang lebih kritis untuk menganalisis sesuatu. Nah, filsafat sebagai metode cara berpikir itu sebagai metode berpikir untuk menganalisis fenomena kehidupan kita ini, baik itu adalah kosmosentrisnya, teosentrisnya, dan juga antroposentrisnya. Sehingga filsafat di situ menemukan titik terang sebagai suatu cara berpikir untuk membongkar kehidupan manusia yang tadi. Nah, karena filsafat cara berpikirnya itu adalah secara radikal tadi, maka dalam tradisi filsafat membutuhkan namanya cinta dan kebijaksanaan. Maka dari itu, cinta dan kebijaksanaan tidak bisa dilepaskan dari konsepsi namanya filosofis, karena itu dasarnya. Siapapun yang mencintai kebijaksanaan, maka dia akan lambat laun akan menemukan cinta. Karena cinta dia berkaitan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini diperoleh dari literasi, baik itu dari pengalaman juga, baik dari kontemplasi. Sehingga ia mampu memberikan ruang kritis bagi manusia yang belajar filsafat. Ya, karena filsafat memberikan ruang itu sehingga tidak ada sesuatu yang disebut dengan absolut di dalam dunia filsafat. Semua bebas untuk dikritik. Apabila ia memiliki konsepsi dan yang disebut dengan tadi adalah kebijaksanaan. Maka dari itu teman ngopi, bahwa filsafat sebenarnya itu tidak berat. Yang berat itu adalah pikiran manusia. Jadi filsafat itu sebenarnya mengajak orang untuk tersesat menuju jalan yang benar. Itu adalah filsafat. Jadi orang yang tersesat di dalam yang benar, mereka harus terus membongkar bahwa ternyata kita terus tersesat di dalam aspek berpikir. Sehingga filsafat itu adalah bagaimana membongkar cara berpikir manusia secara radikal maupun secara mendalam untuk mencapai yang disebut dengan istilahnya kebenaran. Yaitu adalah kebenaran atau wisdom tadi dalam tradisi filsafat. Jadi teman-teman ngopi, kita ngopi dulu nyantai aja. Jadi sebagai suatu cara berpikir, filsafat yang dianggap ilmu setan tadi, pada dasarnya itu adalah cara kita untuk melawan setan itu sendiri, bahwa filsafat itu memiliki basis yang kita sebut pertama itu adalah basis dari ontologinya maupun basis epistemologinya dan juga basis aksiologisnya. Nah, itu yang harus dimiliki ketika orang belajar filosofis. Dari awal tadi itu bagaimana kita membongkar konsepsi atau bagaimana cara berpikir filsafat baik secara narasinya, pengertiannya, kan tetapi tidak hanya itu yang harus dimiliki dalam konsep filsafat, akan tetapi orang harus menguasai bagaimana disebut dengan istilah basis ontologinya, itu adalah yingnya dulu. Terus yang kedua bagaimana epistemnya itu, bagaimana sumber pengetahuannya, bagaimana alat pengetahuannya, bahkan validasi pengetahuan manusia. Nah, lalu pada tahap ketiga itu adalah aksiologi, yaitu adalah berkaitan dengan kegunaan, manfaat, etika, estetika, itu yang ada di dalam basis aksiologi.